Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, memberikan kami pencerahan sehingga kami dapat mendengar firman-Mu serta memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian Ibrani 11 ayat yang kelima. Tema renungan kita adalah berkenan kepada Allah atau hidup berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan harus menjadi prioritas orang percaya. Sebab Allah menciptakan manusia adalah untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi bagaimana kita memuliakan atau menyenangkan Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Maka ada ungkapan begini, penting mengenal siapa sesama Anda, tetapi lebih penting mengenal siapa diri Anda. Penting mengenal siapa diri Anda, tetapi lebih penting mengenal siapa Allah Anda. Pengenalan diri tanpa Allah itu tidak berarti, tetapi sedikit pengenalan akan Allah itu akan mempengaruhi diri Anda. Nah, saat ini kita belajar dari seorang tokoh iman bernama Henokh. Bagaimana hidupnya berkenan kepada Allah. Pertama, dia memiliki iman yang teguh. Maka disebut bahwa dia adalah salah satu saksi iman. Keistimewaan Henokh terletak pada kedekatannya dengan Allah. Ia mengenal Allah yang sejati, Allah yang hidup, lalu ia bergaul akrab dengan Allah. Atau disebut berjalan bersama dengan Allah. Di tengah-tengah kehidupan, banyak orang yang tidak mengindahkan Allah. Tetapi Henokh menunjukkan kebergantungannya kepada Allah. Itu hal yang pertama. Tapi yang kedua, dia menjalani hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus merupakan bukti dari kehidupan orang yang beriman. Hidup kudus merupakan buah dari ketaatan kepada Tuhan. Bahwa ketika Henokh di dalam masa hidupnya, kondisi dunia mengalami kerusakan yang total. Dosa melanda semua tempat, baik dari tempat yang mewah ataupun dari istana sampai kepada gubuk yang penuh dengan derita. Dari menara tertinggi sampai ke lembah yang dalam. Ternyata tidak ada tempat yang hampa dosa. Tidak ada. Namun kondisi ini tidak menjadi alasan bagi Henokh untuk tidak tetap konsisten dalam iman dan dalam kehidupannya. Henokh menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan dosa. Saudara, kita memang belum sempurna, tetapi mari kita terus belajar menjaga kehidupan kita agar kita tidak dicemari oleh dosa. Maka setiap kali kita melihat ataupun mungkin jatuh ke dalam dosa, Tuhan mau agar kita selalu jujur, mau mengakui dosa kita. Kemudian kita berbalik kepada kebenaran. Kita kembali kepada Tuhan dan memohon pengampunan dan pengudusan. Dan Dia akan mengerjakannya di dalam hidup kita secara progresif atau terus menerus. Lalu yang ketiga, Henokh memiliki pengharapan eskatologis atau pengharapan tentang masa depan. Henokh adalah seorang yang memiliki pandangan ataupun pengharapan akan masa depan yang pasti. Dalam Yudas pasal 1 ayat 14-15, ternyata Henokh telah melihat jauh ke depan kepada kedatangan Yesus Kristus kembali, tentang penghakiman yang akan datang. Tetapi yang menarik saudara, sebelum semua itu terjadi, ia sendiri sudah mengalami pengangkatan. Ia terangkat ke surga. Wow, ini adalah peristiwa yang ajaib. Tuhan mengangkat dia ke surga. Wow, ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang dialami oleh Henokh, orang yang beriman itu. Saudara, orientasi hidupnya tidak hanya tertuju
hanya kepada sesuatu yang kelihatan di dalam kesementaraan, apalagi situasi yang penuh dengan kesulitan, tetapi juga kepada sesuatu yang walaupun belum terlihat, tetapi dia percaya. Inilah yang disebut sebagai iman. Saya rindu saudara sekalian, kita juga memiliki orientasi kepada sesuatu yang bernilai kekal, orientasi kepada misi Allah, bahwa kita hidup untuk membangun kerajaannya. Kita hidup diselamatkan untuk memberitakan Injilnya, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, supaya orang itu pun percaya kepada Tuhan, lalu memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, kalau ditanya, apa yang akan kita wariskan kepada anak atau kepada generasi penerus kita, kepada generasi penerus gereja? Paling tidak, saudara, kita bisa menjadi teladan dalam hal iman, sehingga kehidupan kita semakin berkenan kepada Allah. Kita terus menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya. Kita terus menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kehidupan kita berkenan kepada Dia, memuliakan Dia dalam situasi apapun, bahkan dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tetap hidup di dalam iman. Sebab tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tolong kami supaya dalam situasi yang sulit sekalipun, kami tetap menjaga diri kami, tetap hidup di dalam kekudusan, tetap melakukan tanggung jawab kami, supaya dengan demikian Tuhan tetap dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara, renungan kita hari ini. Tuhan memberikan kita kemampuan hidup sesuai dengan iman, sesuai dengan firman, supaya berkenan kepada Allah. Shalom.